Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang tingkatan nafsu atau jiwa atau batin seseorang di hadrat Allah. Kita sudah membahas nafsu ammarah yang suka berbuat dosa dan maksiat, sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah. Itulah nafsu yang lebih hina daripada nafsu binatang. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Inilah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Nafsu yang kedua meningkat, nafsu lawamah, yang sudah terarah, tertuju untuk beramal, untuk beribadah, senang berbuat kebaikan, menyesali akan dosa dan kesalahan masa lalu, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Akan tetapi namanya hatinya masih berbolak-balik. Ketika bertemu dengan teman-teman yang ahli maksiat, lalu ikut lagi maksiat, meninggalkan lagi amal kebaikan, gemar maksiat. Beberapa waktu kemudian sadar, tobat, minta ampun kepada Allah, menyesal, ibadah lagi, sholat lagi, kebedis lagi, tahajud lagi. Karena 2-3 bulan kemudian maksiat lagi, anginan, berobat-obat. Maka meningkat kepada nafsu yang ketiga, nafsu mulhimah, yang sudah fokus, terarah, tertuju kepada Allah. Akan tetapi ketika dapat cobaan, ujian, jiwanya goyang. Nah, meningkat kepada nafsu yang keempat, namanya nafsu mutmainnah. Inilah harapan kita barataan. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita di makam yang keempat ini. Jiwa, nafsu, diri, hati. Nafsu diri, jiwa, ya hati. Batin yang mutmainnah. Ini harapan kita. Kalau sudah duduk di makom ini, Allah memberikan makom ini kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan yang paling bahagia bagi jiwa yang mutmainnah adalah ketika saat tibanya detik-detik ajal, saat sakaratil maut, saat berpisahnya roh dari jasad. Dan setiap kita pasti mengalami ini. Mungkin kemarin, tadi, keluarga, tetangga, teman. Tapi besoknya mungkin kita. Tenang aja Bu, nyantai aja, rahmat turun. Duduk aja Pian, duduk aja. Gak usah gelisah, duduk aja, nikmati aja. Ada hujan batu juga. Nah, kondisi jamaah kita membeludak. Tolong bagi pengurus yayasan Majlis Ta'lim
Darul Maghfirah, so Salahuddin dan kawan-kawan yang lain sedang dipikirkan lagi untuk penambahan paling kadarnya di semen pula, banyak kasihan duduk di lantai, di tanah. Bila perlu kita akan tambahi lagi atapnya. Kata Bapak Bunda hujan setubat saja Pak, basah sedikit berkah pian. Ini hujan rahmat, nikmati aja. Tahani yang buka duduk aja pian. Bisa Pak, bisa lalu. Amun muat naik sedikit ke atas. Ya, baju. Baik, kita lanjutkan. Tahani aja. Coba ulun minta yang lain tahan duduk ya, tahani aja. Paling basah, Bapak. Iya, Pak. Aja, Bapak. Setuju kada kalau kita tambahi anu lagi? Setuju. Nah, kita tambahi bila perlu atapnya kita tambahi lagi karena sampai sana supaya syariatnya. Baik, kita lanjutkan. Nafsu mutmainnah inilah kebahagiaan hakiki ketika menjelang saat ajal. Dan kita semua insya Allah menunggu waktu. Kita ini menunggu waktu, diperkirakan tahun 2100. Aku nggak mati. Dia nggak tahu tanya mati. Mati, lambat. Kira-kira di sini habis sudah kita pindah. Bagi orang beriman tidak takut mati dan tidak cari mati, tapi mempersiapkan diri semenjak sekarang dengan bekal amal yang sebanyak-banyaknya, sehingga puncak kebahagiaan saat menjelang sakaratil maut, saat tiba rohnya diambil, dijemput, Allah memanggil kepada kita dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah, bukan mati ya. Ayo pulang. Kita asalnya dari Allah, lalu diturunkan ke alam dunia ini. Kita bukan tempat kita dunia ini, tempat mengembara, perjalanan. Kita dari Allah, inna lillah, dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Makanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, pulang, bertemu Allah dengan ridha dan diridhai.
Fadkhuli fi ibadi. Ayo, kembalimu kau berkumpul dengan hamba-hambaku, kata Allah. Jadi di alam kubur itu enggak sendirian. Bagi orang-orang yang jiwanya yang mutmainnah, yang menggunakan hidupnya dengan taat ibadah kepada Allah, yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, apa janji Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu, ini janji Allah, bersama orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, minan nabiyyin, dari golongan para nabi-nabi, dari Nabi Adam, wabil khusus seluruh nabi-nabi kita kumpul, wabil khusus berkumpul dalam baginda Rasulullah, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang terbaik. Jadi kalau kita di dunia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan para aulia-aulia Allah, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para wali-wali Allah karena Allah, lebih-lebih kita mencintai Nabi karena Allah, maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih, seseorang bersama yang dicintainya. Dzalika fadlun minallah, inilah karunia besar dari Allah. Wa kafa billahi alima, cukup Allah Maha tahu segala-galanya. Maka jadikan majlis pertemuan kita setiap hari Arba, hari Ahad, adalah pertemuan karena mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Karena Allah, karena Rasulullah, berkumpul dengan orang-orang yang saleh di tempat ini karena Allah. Maka kepulangan kita nanti, fadkhuli fi ibadi, kalau pulang berkumpul dengan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan pilih surga yang mana yang kau kehendaki. Roh itu nggak dicabut, keluar dengan sendirinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang kita harapkan saat-saat akhir hayat. Nah, bagaimanakah agar menjadi diri ini, jiwa ini, hati yang mutmainnah? Maka dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sungguh orang-orang beriman, ketentraman, kedamaiannya, kebahagiaannya, kesenangannya, hiburannya di dunia ini bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Amin. Hanya dengan ini, dengan zikir ini kita buat tenang, tentram, nyaman jiwa kita. Amin. Selain dengan Allah dia gelisah. Amin. Nah, maka itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ini petunjuk Nabi, tolong diresapi, ini berulang-ulang Nabi mengingatkan bagaimana membuat jiwa ini tenang. Nabi memberikan caranya. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana
kulli la ilaha illallah. Afdal zikir yang aku ucapkan, yang aku zaharkan, yang aku baca dengan lidahku, ujar Rasulullah. Dan nabi-nabi sebelum aku, zikir yang dizaharkan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini amalannya Rasulullah, ini amalannya para nabi-nabi. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah menjanjikan la ilaha illallah husni. Kalimat la ilaha illallah itu benteng pertahananku. Wa man dakhala hisni, siapa yang membaca la ilaha illallah maka masuk dalam bentengku, dalam pertahananku, dalam penjagaanku. Amin. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Aman dari adabku, kata Allah. Dua. Ingat para jamaah, tolong diingat ini. Kalau sudah didengar ini jalan yang Nabi ajarkan. Dalam hadis yang lain Nabi mengkabarkan, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh batang tubuh seseorang yang orang tersebut lidahnya berzikir mengucap la ilaha illallah, sedangkan hatinya bertawajuh kepada Allah. Zikirnya bukan hanya lisan, hatinya berzikir, lidahnya berzikir, darah, daging, rohnya berzikir, zikir pada lidahnya dengan sungguh-sungguh. Ini yang membuat neraka tak sanggup menyentuh kulit orang yang berzikir. Amin. Allah larang, Allah haramkan. Amin. Dan kabar Nabi yang lain, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah kunci. Setiap pintu surga itu ada kuncinya. Pembukanya, anak kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada kesedihan di dalam kubur bagi ahli la ilaha illallah. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup, kata Nabi. Orang yang tidak hidup kayak orang yang mati. Orang yang berzikir kayak pohon yang rindang, yang subur, yang berbuah. Orang yang gak zikir kayak pohon yang kering. Bahkan syaitan-syaitan gak akan mendekat dalam jiwa orang yang sedang zikir. Adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Keluarkan syaitan-syaitan yang ada dalam dirimu dengan la ilaha illallah. Tapi zikir yang mana itu? Yang zikirnya adalah bukan sekedar lidah, hati yang berzikir, roh yang berzikir, jiwa yang mutmainnah yang berzikir. Mana jiwa yang mutmainnah yang berzikir? Mana hati yang berzikir? Ketika dia berzikir, sudah sering diajarkan dalam majlis ini. Kita punya sanad tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang bimbingan dari guru sampai kepada Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril dari Allah Jalla Jalaluh dengan zikir jahar la ilaha illallah. La dari pusat ke otak,
ilaha ke sebelah kanan, illallah ke kiri, masuk ke dalam hati detak jantung. Mau mulut berzikir, mata terpejam, telinga mendengar, hati meresapkan maknanya la ilaha illallah. Tingkat pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Gak ada yang kusembah, yang kuibadati, yang kutaati, yang kucintai, yang kunjunjung tinggi. Illallah, hanya Allah, melepaskan sembahan yang lain. La ilaha illallah. Tingkat yang kedua mutawasid, la matluba bihaqqin illallah. Di hati mesra menyatakan tidak ada tempat meminta, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat berhajat, bermohon, bahkan yang menggerakkan, yang mendiamkan hanya Allah. La ilaha illallah. Tingkat mentahi orang yang mukarrabin, mulutnya mengatakan la ilaha illallah, batinnya meresapkan la maujuda bihaqqin illallah. La ilaha itu la menafikan, melepaskan, membersihkan. Ini pembersihan. Apa dibersihkan? Tuhan yang lain. Apa dibersihkan? Segala sesuatu selain Allah dibuang. Dunia dibuang, makhluk dibuang, semua dibuang dalam hati ini. Illallah. Yang ditetapkan hanya Allah. Amin. Amin. Berasih. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mempanakkan, melenyapkan segala sesuatu. Dosa kita lenyapkan, dunia kita lepaskan, makhluk lepaskan, diri kita lepaskan, semuanya kita lenyapkan pada pandangan batin. Masuk dalam jiwa kita hanya kebesaran Allah. Jadi la ilaha itu ibarat taharah. La ilaha illallah ibarat sholat. Jadi salat itu tidak sah kalau tidak berwudu, ibarat taharah. Jadi kalimat la ilaha illallah melepaskan dulu, jadi jangan masuk yang lain dulu. Ibarat pintu rumah pian hendak dihilangi presiden, hendak dihilangi raja, tapi rumah pian curiga, maka supaya untuk menyambut kedatangan raja apa yang terjadi? Diapain rumah pian? Dibersihi, dibersihi, disikap rapi. Hanya rajanya masuk, rumah jadi kita tidak masuk rajanya. Begitu pula lah batin ini bersihkan dengan kalimat la ilaha. Artinya kadang-kadang berkuasa, kadang-kadang melihat, kadang-kadang ada. Illallah, yang ada hanya Allah. Mantap di hati hanya Allah. La ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Sungguh-sungguh dan pikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan takut dibilang orang lihat, enggak apa-apa. Jangan takut dibilang orang gila, enggak apa-apa. Gila lawan Allah Ta'ala. Jangan takut dihina orang, zikrullah, la ilaha illallah, la. Tapi intonasi suara itu kalau orang berjamaah nyaring. Dan zaman Nabi dijauhi semacam ini, berzikirnya dengan suara zahar. Para sahabat berzikir dengan suara zahar. Amun sorangan disesuaikan volumenya yang penting yang mendengar. Jangan sorangan kuliah. Kurang hanya lawas kok. Meresap teringat la ilaha illallah. Jadi sesuaikan. Yang penting tidak berzikir, hati permesraan kadang kusembah, ibadati, hanya Allah. Nah, dengan zikir ini pembersih. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Rumah rigat pembersihnya ada, mobil kotor ada pembersihnya. Baju rigat laundry, dulu kata tahu laundry, basuh seorang, cuci seorang lain ada laundry sudah. Semuanya pembersih. Nah, pembersih hati yang kotor, yang bersih dengan dunia, dengan zikrullah. Jadi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahnya masuk ke hati sini untuk membersihi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa keras? Sungguh-sungguh orang menggayat
agama. Ambil itu bagian jadi dia. La ilaha illallah. Ini itu ngantuk. Kada dia. Sikap. Nah, itu nanti Nah itulah justru zikir dahar ini diperkeras. Nah ini membuat hati tenang ya. Karena memberi manfaat, karena membuat hanya Allah dan menolong hanya Allah, berzikir hanya Allah. Semuanya hanya Allah. Tujuan kita hanya bilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ini habbataka wa ma'rifataka. Zikirkan ini, riyadhahkan. Mereka itu sudah mengajarkan 165. Mungkin sebagian jamaah ada yang belum diijazahkan barangkali ya. Nanti insya Allah kita akan bagi jamaah yang belum berijazah, nanti akan ijazahkan sanad zikir ini yang nyambung sampai ke Rasulullah. Amin. Yang sudah kata Bapak kita pembaharuan lagi nanti. Insya Allah nanti kita atur waktunya. Ini jalan selamat Pak. Ini kunci surga, benteng neraka, kebahagiaan di kubur. Bahkan Nabi menjanjikan, maqala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang akhirnya mengatakan la ilaha illallah, ahli surga. Sudah tahu ini, amalkan ya lagi. Pada sholat kita kerjakan, waktu tertentu kita kerjakan, zikir dahar namanya. Kemudian zikir yang kedua yang membuat jiwa ini mutmainnah, jiwa yang tenang tadi adalah dengan zikir qalbi, zikir hati tanpa suara, zikir sir. Man dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi. Ya Allah dapat diskusi. Siapa yang menyebut aku dalam dirinya, dalam jiwanya, aku menyebutnya dalam jiwa, dalam rahasia, dalam diriku, ya Allah. Mana zikir khafi? Mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit-langit, dagu ke bahu kiri, detak jantung menyebut Allah, 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 Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Tanpa nafas, tahan tanpa nafas. Ini riadah saat sakaratul maut. Orang hendak meninggalkan nafasnya sudah tertahan, lidah sudah keluh, hati yang bergerak. Allahu Allah, hati bergerak. Allahu Allah. Ada tahan berhina, dikit lagi. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Ada tahan berhina lagi. Tarik lagi Allah. Minimal 3 kali menahan nafas, buka mata, Sayyidina Muhammad Rasul. Tapi zikir ini yang dilakukan ba'da sholat seperti ini. Akan tetapi zikir Allah Allah ini tak boleh stop, tak boleh berhenti. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa berzikir mengingat Allah ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika berbaringnya, dia menyebut Allah, Allah. Sambil menurih di hatinya Allah, 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 Allah. Sambil menyupir Allah, Allah, Allah. Sambil berjalan Allah, Allah. Tapi di dalam hati. Amin. Coba aja biar praktekkan. Ini amalnya aulia Allah ini. Tak kumpul makhluk, tak kumpul dunia fisiknya, hatinya lawan Allah. Allah, 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 Allah. Pun mengulangi aja nih, pun mengulang, mengingat-ingatkan. Allah, Allah, Allah dalam hati. Amin. Banyak tarekat-tarekat Qadariyah, Musabaliyah, Sufi Islami dan segala kata zikirnya ini. Allah, 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 Allah dalam hati terus. Di hatinya ada nurullah. Nah, riadahkan sambil berjalan, duduk, barang-barang. Cuman waktu berjalan jangan lagi menahan nafas, jangan lagi pakai jam, tahan untuk tunggoro. Ayau.
Biasa saja, napas biasa, tapi hati kita Allah, Allah. Duduk di kamar mandi, di mana saja Allah. Didawam selalu dengan Allah. Nah, ini kita riyadhahkan, kita amalkan, ini untuk jalan mencapai jiwa yang mutmainnah. Praktekkan. Resapkan ini, gawi Allah, 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 Allah. Dan ketika saat sakaratil maut, tidak semua orang yang lidahnya mengatakan la ilaha illallah. Tidak semua. Hanya bagian-bagian yang Allah kehendaki. Apakah yang tidak mengatakan la ilaha illallah itu tidak ahli surga? Oh, belum tentu. Sebab ada zikir yang kedua, namanya zikir yang lebih dahsyat daripada zikir lisan. Ini lebih dahsyat. Kalau zikir lisan, ada waktunya. Kalau waktu tidur, berhenti berzikir. Boleh. Makan, nggak zikir lagi, coba sambil makan berzikir. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Kemudian ngomong. Waktu sambil ngomong benar kata kawan juga. Nah, maka itu ada zikir saat makan tetap berzikir. Ngomong tetap berzikir. Tidur tetap berzikir. Itu zikir hati tetap jatuh. Dan jantung ini, baik kita nggak berhenti, pian gue tetap. Nah, kalau sudah kita riyadhahkan di waktu Allahu Allah, sambil yang Allahu Allah, otomatis Allahu Allah. Walaupun waktu saat sakaratil maut, lidah kita tak mampu, tidak bisa menyebut lagi terlihat, tapi hati kita Allah, 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 Allah. Bukankah Allah menyatakan dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari anak, istri, suami, harta, jabatan enggak nolong lagi. Waktu saat sakaratul maut yang selamat menuju Allah, hati yang salim. Yang mana yang salim? Yang selalu ingat Allah, Allah. Inilah tingkatan yang keempat, jiwa yang mutmainnah. Kemudian dari jiwa yang mutmainnah, yang senang zikir, senang dengan Allah, lebur diri dalam lautan nurnya Rasulullah, meningkatlah kepada maqam yang kelima, nafsur radiyah. Apa itu nafsur radiyah? Wa hiya allati radiyat 'anillahi kama qala Allah, radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha kepada mereka karena mereka ridha dengan Allah. Jadi nafsu radiyah ini lebih tinggi daripada nafsu mutmainnah. Meningkat lagi. Mana nafsu radiyah? Kalau nafsu mutmainnah ketika dapat coba, tenang, tentram jiwanya. Sedangkan nafsu yang kelima, nafsu radiyah, reda, gembira, senang. Ketika dapat cobaan, dia senang. Allahu Akbar. Para wali-wali Allah ketika dapat fitnahan, dapat caci makian, dapat cobaan, sakit, mereka sujud syukur, alhamdulillah. Kok kenapa mereka senang? Karena mereka baik sangka kepada Allah. Mereka ingat dengan janjinya Allah. Ujar Rasulullah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sudah sayang, Allah itu cinta kepada seorang hamba. Ingat nih para jamaah semuanya, tanda Allah itu mencintai seseorang, Allah pilih jadi kekasih Allah. Allah seleksi, Allah coba, Allah uji. Kalau pianto Pak Bu bisik, kalau bisik lagi nang bakarat, kalau bakarat Perempuan. pian saya diapain pian lagi tadi? Biasa. Biasa.
bilang tumpul yo pasti dibawa ke tukang pandai nanti dengan tumpul belus dapat di harus tajam bukan penyakitin tapi untuk mempertajam. Begitulah Allah kalau sudah sayang kepada hambanya maka hamba yang disayangnya itu dibersihkannya disayangnya. Oh mungkin ada karat-karat ada dosa-dosa. Ujar Rasulullah, bukankah ada kalanya satu dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan zikir. Tapi dengan Allah datangkan cobaan sakit, dipitnah orang, cobaan itu dan ini, anak begitu, suami begini, dan mengembalikannya dia wedok menerimanya, dia lapang dada, itu kafaratu lidzunub, pembersihan dosa. Dan ada kalanya Allah hendak mengangkat derajat seseorang jadi wali. Jadi wali itu jangan biar lihat ukurnya lawan berbulan kayak aparat ayam. Ada orang gajah Helen Pak itu rupanya ada makai beliau ya. Berbulan pengendaraan dia polisi stop. Pak mau kemana? Saya mau ke Medis. Kenapa gak pakai helm? Saya pakai botak Pak. Gak boleh pakai helm. Kami bilang, jangan Pak. Langsung mau polisi ke pinggir, lalu membuka bulan. Udah dibuka, dipulang, sekalian di dalamnya ada helm. Iya. Jadi orang wali bukan pada helmnya, pada bolangnya, bukan pada jubahnya. Jubah penampilan bisa, penampilan bagus, penampilan bagus. Bukan itunya. Banyak orang biasa tapi wali Allah. Di antara ciri orang itu wali Allah adalah ketika dia dapat cobaan, dapat ujian, dia redha menerimanya, dia sabar. Bahkan tambah dekatnya lawan Allah. Tambah dekat dengan Allah, tambah rajin ibadah, bahkan tersenyum. Alhamdulillah, nggak ulun pada salah ya Allah. Alhamdulillah, biasa ya ulun ya Allah. Syukur, gembira, ridha. Kenapa? Allah ada kalanya nggak dapat ditebus dengan amal yang banyak, tapi dengan cobaan Allah angkat jadi walinya. Ulun lupa deh Pak. Kena aja, stop dulu. Jangan untung dulu. Dia kurang wali, dia lah stop. Jadi demak keras. Nah, baik kita lanjutkan. Subhanallah. Lakap mesti lakap. Jangan lupa dalam dulu di rumah kenalan sebagai aja. Baik kita lanjutkan. Nah, jadi aulia Allah itu kita tidak bisa menilai, tapi ciri wali itu dalam zikrullah. Sifat wali hatinya selalu dengan Allah, berzikir. Itu wilayah kewalian. Bila hatinya kosong dari ingat Allah, tercabut kewalian. Kenapa? Kosong dari zikir kepada Allah, syaitan masuk. Wa may ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang hatinya kosong dari Allah, syaitan masuk. Ya, hati disebutin aja. Bila ingat Allah, kan ingat orang lain. Bila ingat orang lain, kan ingat orang Allah. Bila lupa Allah, syaitan yang ada dalam diri ini, dalam hati ini, maka itu riadakan terus zikir Allah. Allah jadikan kita nur Allah dihuni oleh para malaikat. Bila jadikan jiwa ini dalamnya ada nur ya Rasulullah. Jangan anda tadi kullu baitin antasakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang ada Rasulullah di dalamnya secara zahir, setiap rumah yang dibaca salawat, dibaca Al-Quran, dibaca zikir, ada nurnya Rasulullah. Setiap hati yang hati menyebut Allah, Allah, ada Rasulullah. Ada nurnya Rasulullah di dalam diri orang tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, makam yang kelima, radiyah, mereka itu senang, dapat cobaan gembira, bukan tahu pas menangis ada hatinya senang, alhamdulillah. Maka itu Nabi mengatakan awwaluma
yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallahu bisarra'i waddarra. Orang yang pertama masuk surga dulu-dulu Pak. Siapa? Orang yang mengucap alhamdulillah ketika dapat nikmat, alhamdulillah ketika dapat cobaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat cobaan berkali-kali lipat. Alhamdulillah. 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 Kenapa? Tahu coba itu pasti ada hikmahnya apa? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dia dapat cobaan, qalu inna lillah. Mengembalikan dari Allah memuji aku. Walaupun si sebabnya saja. Wa inna ilaihi raji'un. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Aku reda menerimanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Maka jiwa yang radiyah dapat cobaan, dapat ujian, orang lain keluh kesah, orang lain gelisah, dagangan nggak sih payuan, orang lain resah gelisah, dia reda menerima ketentuan Allah datang dari Allah. Gembira dengan apapun yang Allah datangkan kepada mereka. Nah, radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka, wadu anhum, karena mereka reda dengan ketentuan Allah. Nafsu radiyah ialah selalu merasa senang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan reda serta lapang dada menerima pemberian Allah, sedikit atau banyak. Dapat rezeki sedikitkah banyakkah gembira, sudah ada garisan dari Allah. Dan semua perkara urusannya diserahkannya kepada Allah. Jadi kadang stres, besok Allah ada. Kenapa itu dan ini? Allah ada. Oke, Allah wakil, Allah tetap berserah diri. Kemudian yang kelima, yang keenam, meningkat lagi kepada radiyah, nafsul mardiyah. Apa itu nafsul mardiyah? Wahiyallati radhiyallahu anha wa yadhharu fiha asar ridahu wa huwal karamatu wal ikhlasu wad dzikru. Artinya nafsu mardiyah ialah ridha Allah kepada itu hamba. Nah, kalau radiyah si hamba ridha kepada Allah, reda, senang, lapang dada menerima apapun yang datang kepadanya. Tapi ini datangnya dari Allah. Karena mereka reda kepada Allah, maka meningkat lagi Allah langsung tingkatkan. Maka orang rida radiyah tadi kepada makam mardiyah. Apa mardiyah? Allah ridha, Allah senang, Allah sayang, Allah cinta kepada siapa? Orang yang mendapat cobaan, ujian, macam-macam problem, dia lapang dada menerima, mengembalikannya kepada Allah. Maka makamnya menjadi makam mardiyah. Dan nampak tanda-tanda keredaan Allah itu kepada si hamba. Di antaranya hamba itu terhadap ketentuan Allah dan qadar Allah, Allah menerima, serta nampak karamat dan sifat ikhlas, serta nampak pula dengan banyaknya selalu mengingat Allah. Jadi orang yang sudah mardiyah itu hatinya sudah zikir, mengembalikan semua kepada Allah. Wa fiha tadharu tajallil af'al, dan nampak pada tajalli af'al, diri itu melihat, si hamba tadi melihat dengan iman dan yakin bahwa Allah yang berbuat apa yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Inilah disebut dengan nafsu mardiyah.
Nafsu mardiyah itu inilah duduk di makam tauhidul af'al atau disebut dengan ma'rifatul af'al. Apa ma'rifatul af'al? Artinya mengenal segala perbuatan Allah yang terjadi pada diri dan apa yang dilakukan diri dan apa yang terjadi di alam ini, semuanya adalah dari perbuatan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Disinilah membuat jiwa radiyah menjadi parodiyah. Karena tidak lagi memandang yang lain, memandang dirinya. Yang menggerakkan, yang mendiamkannya siapa? Allah. Adakah perbuatan dia? Tidak ada. Memandang yang lain yang begitu begini, laku apa siapa? Allah. Makanya ketika Nabi dilempar batu oleh Bani Taif, Nabi tidak marah, mendoakan kebaikan. Kenapa? Nabi pinangdu siapa? Nama Hamkut itu jahilnya aja. Bani Taif alnya Allah yang muji Nabi lewat Bani Taif. Nabi lewat ke masjid diludahi oleh orang kafir. Nabi tersenyum. Kenapa tersenyum? Jahilnya orang kafir, tapi dia tersenyum. Allah begitu cinta kepada Rasulullah, meninggikan derajat kemuliaan Nabi. Tersenyum lagi memandang akal siapa nih? Oh, gak sakit hati, difitnah orang, dihina orang, dicaci maki orang. Allah yang muji lewat untung nang lantih menyembati aku. Diramuti orang, Allah muji lewat Tuhan amarangut menyembati aku. Rumah terbakar Allah uji lewat api yang bakar. Kena corona, akhirnya merana. Allah uji lewat corona, tapi demi Allah corona tidak mematikan dan tidak memberi mudarat tanpa izin Allah. Orang beriman bergantung hanya kepada Allah, syariat tetap jalan, usaha tetap jalan, berobat tetap, tapi gantungannya ke Allah. Yang berlaku dari afalnya Allah, yang berlaku memandang dia semuanya sudah, maka semuanya laku afal Allah. Inilah makna innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah maha baik, cuma kita aja kan tahu rahasia Allah di balik itu. Maka itu ya Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku dan tidak meleset sedikit pun apa yang disangka oleh hamba kepadaku. Nah, apa hikmah kita mengkaji ma'rifatul af'al ini? Pertama, hikmahnya al-ijlalu wa ta'dimu bi af'alillah. Artinya membesarkan dan mengagungkan apa yang diciptakan oleh Allah. Memandang apa saja kita kagum. Lihat pohon kagum, kagum kepada ciptaan Allah. Nampak asar kudrat iradah Allah pada diri. Makanya melihat siapapun yang ada yang menghina orang, kenampakan asal kebesaran Allah, kudrat iradah Allah, apapun bentuknya. Makanan manusia kan gini, makan ya pakannya makan. Alhamdulillah pedasik banyak seruya. Kenapa? Yang menggerakkan gini mengulah makanan itu siapa ya? Allah, terima kasih, alhamdulillah nyaman dagingnya. Besok bertambah rupiah lagi. Oh iya, terus dan lagi atau yang terus. Yang kedua, syu'urul 'abdi anna al-fa'ila haqiqiyah wallahu haq di kasfil hijab. Artinya agar mengetahui hamba yang beriman bahwa yang memperbuat segala sesuatu sebenarnya ialah Allah yang sebenarnya. Agar terbuka hijab dinding dengan Allah yang maha tinggi. Makanya ketika hati kita memandang kepada Allah, laku akun Allah, perbuatan Allah yang berlaku, maka terbuka hijab sudah memandang. Amin. Ini tangga pertama untuk mencapai makam marodiyah, mengembalikan semuanya kepada Allah.
Perbanyak hati membaca la ilaha illallah. Zikirnya hati Allahu Allah, mengembalikan semua kepada Allah. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak berbuat kebaikan. Memang ada kalanya kalau Allah sayang dosa masa lalu, Allah datangkan cobaan di dunia ini. Habis dunia, balasnya di akhiratnya. Amin. Kata ibu, Pak, nih, ini Uyah adalah ujian Allah. Uyah 3 sendok dimasukkan ke dalam banyu aqua ini diminum, masin nggak ada? Masin. Tapi uyah 3 sendok dimasukkan ke dalam seember banyu, masin nggak ada? Tertaksa enggak? Kalau sederhana Pak, Tertaksa. artinya kalau kita untuk menghilangkan murka dan azabnya Allah, asbab dosa masa lalu, berbanyak istighfar, banyak berbuat baik. Makin banyak kita berbuat kebaikan, makin kada terasa dosa Tuhan berasih. Amin. Ingat tadi 3 lisan pada sholat la ilaha, 3 hati siang malam Allahu Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat, dan capailah kepada makam yang keenam, nafsu mau dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Barangkali ini dulu kan kita sore ini, insya Allah kita sambung hari Ahad. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, berkat doa pian tadi jadi hujan. Amin. Kita sambung hari Ahad. Taqabbalallahu minkum. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.